Namun di saat langkahnya yang akan mengakhiri eksplorasi, tim justru melihat seonggok benteng lagi, di mana bangunannya terlihat dari luar begitu hancur, bahkan mengerikan. Meski tim yang saat itu merasakan energi negatif yang cukup besar saat melihat benteng tersebut, namun rasa keingintahuan akan apa yang ada di dalam benteng tersebut, tim pun mencoba untuk masuk ke dalam. Rupanya benteng ketiga terlihat tidak jauh berbeda dengan benteng yang pertama, di mana dinding bercat warna putih yang masih utuh dengan banyaknya coretan-coretan di dindingnya. Meski begitu, tim justru merasakan hawa-hawa mistis, hingga tim pun ingin bergegas keluar lantaran batinnya mengatakan agar dirinya segera pergi dari tempat tersebut. Meski begitu, tim tetap melakukan uji nyali berdiam diri untuk mencari kebenaran adanya aura negatif yang ia rasakan. Namun, lantaran kondisi tim yang saat itu mulai melemah, tim pun bergegas keluar untuk mengakhiri eksplorasinya di benteng Gunung Putri itu. Namun di saat langkahnya yang akan mengakhiri eksplorasi, tim justru melihat seonggok benteng lagi, di mana bangunannya terlihat dari luar begitu hancur, bahkan mengerikan. Meski tim yang saat itu merasakan energi negatif yang cukup besar saat melihat benteng tersebut, namun rasa keingintahuan akan apa yang ada di dalam benteng tersebut, tim pun mencoba untuk masuk ke dalam. Dan benar saja, baru melangkahkan kakinya di ujung pintu masuk, hawa lembab ditambah bau menyengat dan juga bau amis langsung menghampiri tim pada saat itu. Dengan sadar diri pun, tim bergegas keluar dan secepatnya pergi meninggalkan benteng terakhir tersebut. Hingga akhirnya disimpulkan bahwa di antara keempat benteng yang berada di Gunung Putri itu, benteng keempatlah yang dirasa paling angker, yang seolah dihuni oleh banyaknya makhluk gaib yang entah seperti apa wujud dari sosoknya itu. Pengaruh masa kolonial Belanda ternyata masih sangat terasa di Indonesia. Hadirnya bangunan tua bersejarah nan angker tentunya juga menjadi bukti eksistensinya. Tidak hanya bersejarah, bangunan yang juga menjadi saksi sejarah kemerdekaan Indonesia tersebut juga menyimpan banyak kisah mistis yang kebanyakan datang dari kesaksian masyarakat yang lekat dengan bangunan tersebut. Bahkan saking angkernya, konon katanya sering muncul penampakan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Maka tak heran ya, selain sejarahnya, banyak masyarakat yang berkunjung ke bangunan-bangunan tersebut sekedar hanya untuk berburu sensasi mistisnya. Seperti beberapa benteng-benteng peninggalan Belanda di tanah air berikut ini yang konon katanya menyimpan banyak misteri di dalamnya. Yang pertama, Benteng Van den Bosch, Ngawi. Mungkin bagi pemirsa konon katanya yang berada di sekitaran kota Ngawi, Jawa Timur, sudah tidak asing lagi dengan tempat wisata yang satu ini. Iya, tempat wisata itu bernama Benteng Van den Bosch, atau yang biasa dikenal dengan nama Benteng Pendem, di mana menjadi salah satu tempat urban legend yang berada di kota Ngawi. Konon katanya, banyak rumor mengatakan bahwa di Benteng Pendem banyak sekali kejadian-kejadian aneh. Seperti Benteng Van den Bosch rupanya juga memiliki banyak sejarah. Lantas, apa sejarah yang terdapat di Benteng Van den Bosch tersebut? Dalam sejarahnya, Benteng Van den Bosch berlokasi di Desa Pelem, Ngawi, Jawa Timur yang memiliki ukuran 165 meter kali 80 meter. Pada abad 19, konon Ngawi menjadi salah satu pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur.
dan dijadikan salah satu pusat pertahanan Belanda di wilayah Madiun dan sekitarnya dalam Perang Diponegoro di tahun 1825 hingga 1830. Ketika memasuki benteng tersebut, lantaran beliau ketika dieksekusi tidak meninggal, hingga tentara Belanda pun akhirnya mengubur beliau dengan hidup-hidup. Namun serasa tak lepas dari sejarah, Benteng Van den Bosch kini disinyalir memiliki sejuta misteri. Bahkan dengan santernya mitos keangkeran, beberapa waktu lalu tempat tersebut juga pernah dijadikan area uji nyali untuk sebuah program acara televisi di tanah air. Namun saat itu banyak sekali peserta yang gagal lantaran tidak kuat menghadapi gangguan-gangguan yang terjadi di Benteng Pendem. Seperti banyaknya berbagai bentuk sosok-sosok penampakan yang konon sering dilihat oleh para pengunjung benteng. Lantas, sosok seperti apa sajakah itu? Konon katanya, pasukan yang menyerupai tentara Belanda ini adalah salah satu sosok penunggu Benteng Pendem, di mana kerap terlihat di sekitar lokasi Benteng Van den Bosch. Bahkan sosok tersebut disebut-sebut sangatlah mengerikan. Lantaran di saat terlihat sedang berbaris itu disinyalir terlihat tanpa kepala. Di mana hal tersebut tak jauh berbeda dengan penampakan tentara Belanda yang berada di Lawang Sewu, Semarang. Tidak hanya penampakan tentara tanpa kepala, di sekitar area benteng terdapat juga beberapa sosok siluman berwujud ular bertubuh besar, di mana konon besarnya sosok lebih besar daripada pohon kelapa. Selain itu, menurut pengakuan warga sekitar, mereka pernah menjumpai sesosok makhluk gaib yang menyerupai manusia. Akan tetapi makhluk tersebut mempunyai sayap hitam dan bisa terbang. Dipercaya sebagian warga bahwa makhluk tersebut adalah manusia kelelawar, di mana konon merupakan wujud dari siluman penunggu benteng.